Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya akan upload ya webinar Arki tanggal 19 November yang lalu, yaitu yang temanya adalah kita mengupas tuntas segala macam legalitas dan perizinan di bisnis kos. Nah, teman-teman yang kemarin nggak sempat lihat, yang ada masalah di jaringan, di koneksi segala macam bisa lihat. Tapi yang di-upload di sini adalah cuma pemaparannya aja ya, presentasinya aja. Karena kalau ditanya jawab diskusi itu terus terang aja sampai saat ini kita belum bisa open ke publik ya, karena di situ banyak sekali pembahasan-pembahasan yang terlalu sensitif gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa kalau ada webinar lagi nanti pantengin terus channel ini, nanti kita akan umumkan dan teman-teman supaya bisa ikut daftar dan bisa ikut live webinarnya. Silahkan menyaksikan teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Malam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, Salam Kebajikan. Ya, kita mengucapkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa menyelenggarakan webinar kita yang ketiga. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sangat bahagia untuk kita para pengurus, untuk teman-teman bisa hadir semua di tempat ini ya. Nah, ini saya salam pembuka bahwa tema kita pada malam ini adalah mengenai tentang perizinan. Mengurus perizinan buat sebagian dari kita itu kadang terasa sulit. Oleh karena itu, Arki saat ini hadir ya untuk bisa membantu memperjelas prosedur-prosedur apabila suatu saat pemilik kos tiba-tiba harus membuat perizinan atau hendak membuat perizinan, ya kan? Nah, di sini webinar ini kita berusaha untuk bisa merubah perspektif teman-teman bahwa kita tidak sendirian, kita bersatu untuk memudahkan bahwa pembuatan perizinan itu sebetulnya tidak sulit, asal kita itu tahu ya step-stepnya dan kita itu dapat informasi yang tepat gitu. Jadi kita betul-betul betul-betul benar lah ya cara pembuatannya, prosedurnya. Jadi juga peraturan-peraturan dari pemerintah itu kadang dibuat itu bukan untuk mempersulit kita, tetapi supaya kita itu lebih aman gitu ya, lebih terstandarisasi. Pembukaan ini tuh saya ambil sebuah contoh di mana di kos buah Tebet ya, yang ada kondisi PSK dibunuh, rumah kosnya nggak ada izin gitu ya, dan itu berada di zona hijau sehingga harus dibongkar. Nah, makanya kita di sini di Arki kita punya tujuan bahwa kita semua berusaha yang betul, yang betul-betul sesuai dengan aturan, sesuai dengan perizinan yang ada supaya kita tuh lebih langgeng ya, usaha kita ke depannya itu lebih oke gitu kan. Makanya kita hadir di sini untuk bisa membantu untuk prosedur-prosedurnya itu bagaimana. Selain itu, izinkan saya juga untuk mengajak daripada semua yang hadir di tempat ini supaya untuk kedepannya bagi teman-teman, bagi semua yang merasa sudah diberkati ya, merasa bahwa Arki ini webinar-webinarnya berguna, juga bisa men-sharekan ya, men-sharekan kepada teman-teman pemilik kos lain yang belum gabung bersama dengan kita. Bisa sharekan melalui channelnya Pak Andi, King Kos ya, si Raja Kos gitu ya. Nah, mungkin demikian dulu salam pembuka dari saya. Semoga
kita semua bisa terus maju ya, biar asosiasi ini tambah lama, tambah baik, memberikan kontribusi yang positif untuk kita semua. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat, saya akan serahkan kepada Bapak Halim sebagai moderator. Silakan Pak Halim. Thank you Pak Agus untuk waktunya. Iya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman Arki semua, apa kabar? Iya. Malam. Sebelumnya, siapa nih yang hari ini baru pertama join? Tadi ada Pak Arif ya dari Medan. Selamat bergabung ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain juga, mungkin boleh di chat ya, biar kita saling kenal. Nah, kita Arki ini sebenarnya udah webinar yang ketiga nih, di mana yang pertama tuh kita ngebahas tentang okupansi di atas 90% di era pandemik. Terus yang kedua, kita udah pernah ngebahas mengenai kriminalitas dan tipu-tipu di bisnis cost. Nah, ini saya paling dapat manfaatnya nih. Terus yang ketiga, yang hari ini kita mau bahas adalah mengenai legalitas dan perizinan bisnis cost. Nanti kita ada 2 narasumber. Nah, sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin dari teman-teman Arki mungkin belum terlalu mengenal saya ya. Oke, sebentar ya. Saya mau kasih slide-nya dulu bentar. Share screen ya. Oke. Tunggu bentar. Oke, perkenalkan nama saya Halim Sanjaya. Panggil saya Halim. Saya di sini bertugas sebagai sekretaris Arki. Saat ini selain jadi pengusaha kos-kosan kecil-kecilan, saya itu masih sebagai karyawan swasta di perusahaan water treatment. Saat ini saya sih mengelola kos-kosan saya di daerah Senen, Jakarta Pusat. Selain itu saya juga mengelola apartemen milik saya di daerah Kelapa Gading. Juga ada beberapa yang milik saudara seperti di daerah Senen dan Bekasi. Oke, selanjutnya saya ingin mengenai sharing untuk narasumber kita. Tunggu ya. Stop sharing. Mau stop sharing gimana nih? Boleh dibantu mungkin stop sharingnya, sorry. Pak. Oke. Oke, untuk narasumber kita yang pertama, ada Ibu Iren. Nah, Ibu Iren yang kita tahu adalah Ketua Arki Indonesia. Nah, Ibu Iren sendiri latar belakangnya adalah Sarjana Teknik Universitas Tarumanegara. Selain itu, Ibu Iren adalah Sarjana Hukum Universitas Trisakti. Nah, saat ini Ibu Iren sedang menempuh kenotarian di Universitas Untar. Nah, ini sangat berguna nih. Arki saat ini sering konsultasi sama Ibu Iren karena latar belakang pendidikannya ini. Selain itu, dia aktif di Perkumpulan Advokat Indonesia Pradi dan mengelola rumah kos di daerah Jakarta dengan kamar yang jumlahnya ratusan loh. Jadi kita bisa belajar banyak ya dari Ibu Iren ini. Selain itu, untuk narasumber yang kedua adalah Bapak Fahrozi Hardi. Bapak Fahrozi Hardi ini adalah Kepala Unit Pengelola PMP TSP Kelurahan Pademangan Timur. Boleh kita sambut Pak Fahrozi. Halo Pak Fahrozi. Halo Pak Halim. Halo Pak Terima Fahrozi. Ya. Halo. Pak Fahrozi ini selain itu juga sebagai Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Grogol Selatan dari tahun 2015 sampai 2020, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Juga dulu sebagai Kepala Subag Umum Satpol PP Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2014. Oke. Tidak perlu berlama-lama lagi karena hari ini kita jadwalnya padat nih.
kita serahkan acara selanjutnya ke Ibu Iren. Silakan Bu Iren. Pak, sebelumnya minta tolong untuk ini tadi lupa mungkin Pak Halim, nggak apa-apa saya bantu. Oke, thank you Pak Bagi Agus. teman-teman yang mau tanya nanti ya, kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Bu Iren. Terus kemudian yang kedua Pak Farosi. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom chat. Nah, nanti tugas Pak Halim nanti yang akan rekap ya pertanyaan-pertanyaan. Nanti ditanya untuk kita jawab bersama. Terima kasih. Silakan Bu Iren untuk waktu dan tempat. Ya, silakan Bu Iren. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya akan mulai presentasi malam ini ya. Kita sama-sama belajar tentang perizinan. Saya akan share screen-nya. Wait a moment. Co-host, tolong boleh jadikan saya host supaya bisa share screen. Co-host bisa share screen kok, Bu Iren. Co-host bisa. Panitia bisa share screen ya. Saya belum jadi co-host nih. Bisa tolong. Tadi soalnya keluar ya, Bu Iren ya? Iya. Oke, sorry. Ya, oke. Silakan Bu Iren. Thank you, Pak Andi. Oke, nama saya Florencia Iren, tadi sudah diperkenalkan ya. Kita malam ini akan kupas tuntas tentang legalitas dan perizinan bisnis kos. Biografi awal saya ketika memulai bisnis ini, saya cerita sedikit kenapa sampai perlu kita mengenal izin kos ya. Saya dulu waktu awal 2011, saya terjun ke bisnis ini, saya coba berpartner dengan kawan saya. Mulai itu di bisnis kecil-kecilan, masih rumah kos, satu rumah tuh isinya 20 kamar. 20 kamar kos aja. Nah, dulu waktu saya beli rumah kos ini masih dalam bentuk rumah tinggal. Jadi izin awal yang didapat itu masih IMB rumah tinggal. Saya beli, saya sekat-sekat, dan waktu itu saya beli dengan KPR. Nah, karena IMB-nya rumah tinggal, otomatis KPR kan mau tuh pembiayaan ke saya. Udah berjalan 3 tahun, kurang lebih kan dia kalau di bank tuh biasa ada semacam kayak sistem fix bunga ya. Habis fix bunga lewat, dia akan ke masa floating. Nah, begitu di masa floating, langsung cicilan tuh kan bunga dari 8% naik jadi 12% tuh. Berasa banget cicilannya naik separuh kan. Baru mulailah saya mencari tuh ke perbankan-perbankan lain yang mau take over supaya bisa dengan bunga yang rendah. Di situ akhirnya saya baru ngerasain awal-awal, oh ternyata nggak semua bank mau ya masuk KPR, tapi yang dijaminin itu rumah kos. Nah, saya ke bank-bank nih, bank-bank bilang, Bu, kalau selama IMB-nya rumah tinggal dan bentuknya masih ada sedikit seperti ruang tamu, bisa tuh kita bantu. Nah, di saat itu saya masih belum izin IMB rumah kos. Terus kemudian 2012 saya akhirnya coba bangun kos yang lebih proper. Karena waktu di 2011 ini kan saya beli KPR, DP itu masih benar-benar 30%. DP 30%, cicilan tiap bulan tuh bayar dari 70%. Nah, saya merasakan, enak juga nih ya, kamar 20 kamar bisa ngebayarin cicilan bank tiap bulan. Wah, lumayan juga nih. Dengan DP 30%, saya bisa memiliki properti yang harganya 100%. Di mana 70%-nya tuh dibayar dari cicilan bulanan. Wah, lumayan. Nah, terus 2012 sampai hingga sekarang, barulah mulai ada ilmu yang aneh-aneh kan. Beli properti dengan modal bank, beli properti tanpa modal ya. Terus baru di 2012 sampai sekarang saya ekspansi merasakan dari 20 kamar ke
ke 30 kamar, habis itu terus beli yang 68 kamar, beli yang 70 kamar, daerah Grogol, Tomang, Tanjung Duren, ya, daerah selatan sampai sekarang. Nah, di sana baru saya rasa kayaknya ketika bisnis saya udah banyak, nggak mungkin ya kita kalau 20 kamar, cuma kosong 2 kamar itu kayaknya gampang gitu. Tapi begitu banyak, kita tuh harus selalu maintain gimana caranya kamar-kamar kita ini selalu penuh. Nah, untuk maintain itu, nggak bisa kan saya ngarep orang cuman datang berdasarkan lokasi, terus ngebel, atau nggak lihat dari internet, janjian sama admin, kan kayaknya kan nggak nyaman juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya rumah kos saya nih nggak ada pelangnya. Nah, di waktu itu saya juga, mikir-mikir, kalau misalnya saya kasih pelang, saya kasih tulisan kos gria gitu ya, nanti tapi kalau misalnya petugas Satpol PP datang, periksa-periksa perizinan, rumah kos saya nggak ada izin, itu gimana? Kan jadinya kan repot tuh, takutnya nanti disegel. Akhirnya karena rumah kos saya banyak, dan saya mau supaya bisnis kos saya terus berkembang, dan juga supaya bisa ada keterberlangsungan usaha ya, supaya gampang ngisi-ngisi kamarnya. Akhirnya saya decide, oke, saya mesti beresin izin-izinnya. Jangan sampai karena saya nggak ada izin-izin, terus saya nggak berani pasang pelang di depan kosan saya. Ini kan aneh ya, cuma gara-gara takut didatengin sama petugas, malah saya jadi nggak jualan. Mendingan saya urus izin. Nah, kira saya alamin tuh urus izin. Dari dulu waktu awal saya urus izin pertama kali di 2012 sampai sekarang, nah teman-teman, itu kemajuan yang terjadi itu sangat banyak. Jadi dulu tuh sebenarnya lebih lama karena kita mesti manual datang ke PTSP. Nah, kalau sekarang nih lebih cepat. Apa-apa itu semua kita lewat OSS dan Jakevo. Cuma submit surat, terus petugas yang datang ke tempat kita untuk verifikasi. Jadi gampang. Nah, waktu kos-kosan ini kita namanya urusnya tuh saya izin rumah kos, SIRK, surat izin rumah kos. Cara dapat surat izin rumah kos ini tentunya kita harus penuhi prosedur-prosedur dulu ya, seperti surat persetujuan tetangga, NOC, terus UUG, Undang-Undang Gangguan. Nanti juga akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Nah, kalau untuk rumah kos itu IMB rumah kos. Lalu perjalanan saya berikutnya, saya di tahun 2013 saya coba menjalankan semacam hotel bintang 1, Hotel Melati. Saya sebenarnya lebih sebut ke guest house. Nah, saya juga namakan tempat ini tuh memang Wisma Nelly Murni. Karena kalau mau dibilang hotel, sebenarnya ya nggak jauh beda dari kos-kosan. Hanya seperti kos yang lebih bagus dijadikan harian. Nah, ternyata kos yang lebih bagus dijadikan harian ini, jatuhnya tuh sebenarnya udah ke Hotel Melati, teman-teman, kalau di perizinan ya. Dan kalau untuk izin perhotelan, itu beda sendiri dari rumah kos. Dia ada tambahan lagi, namanya itu TDUP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini kita urusnya tuh ke Suku Dinas Pariwisata. Untuk pajaknya sama, rumah kos bayar pajak 10%, hotel juga bayar pajak 10%. Tapi secara perizinan ada tambahan. Kalau hotel dia ada Tanda Daftar Usaha Pariwisata, tambahan itu ya. Nah, jadi beda nih kalau misalnya kos-kosan yang kita udah punya sekarang nih, kita perlunya ngurusnya SIRK, surat izin rumah kos. Kalau teman-teman punya yang dijadikan harian, teman-teman harus tambah lagi izin perhotelan. Nah, pertanyaannya gimana? Ini saya dari 2020 kemarin karena COVID properti lagi dibanting murah-murah semua, jadi saya beli satu di daerah Jagakarsa. Daerah Jagakarsa, daerah sana, dia target marketnya tuh nggak kos-kosan seperti pintu per pintu. Dia lebih ke rumah per rumah. Jadi kalau daerah selatan tuh dia senangnya kayak satu klaster. Dalam satu klaster tuh ada 20 rumah. Nah, rumahnya tuh disewakan satu persatu. Nah, itu izinnya juga beda lagi, teman-teman. Itu ternyata izinnya jatuhnya udah kesatuan rumah tinggal. Jadi IMB biasa. Jadi ada 3 izin tuh kalau misalnya kita mau dalam bisnis usaha sewa-sewaan ya. Kalau kos-kosan, izinnya SIRK, surat izin rumah kos. Nah, kalau misalnya kita harian, kita jatuhnya tuh harus ada tambahan dari Dinas Pariwisata karena jatuhnya ke hotel. Terus kalau misalnya satu rumah itu jatuhnya IMB rumah biasa ya. Ini ada foto beberapa kos-kosan saya ini, saya tampilkan. Nah, ini teman-teman saya coba memperlihatkan ini
jarang banget nih kalau kita cari di Google nggak bakalan ada karena biasa orang-orang nggak mau kasih lihat informasi-informasi rahasia kayak gini kan. Ini kan informasi pribadi ya. Nah ini bisa dilihat. Jadi dari awal pertama kali saya urus surat itu kan tahun 2011. Ini ada surat yang sebelumnya lagi. Dia di tahun 2008. Yang mengeluarkan surat itu kita lihat kepala suratnya nih, Keputusan Kepala Suku Dinas Perumahan Kotamadya Jakarta Barat. Ya. Yang tanda tangan Kepala Suku Dinas Perumahan Kotamadya Jakarta Barat. Kelihatan ya di sini ya. Ini ada ketutup screen sedikit. Nah, kalau misalnya kita mau tahu peraturan-peraturan rumah kos, sebenarnya yang terbaru tuh peraturan rumah kos tuh yang mana aja? Kalau misalnya ada yang nanya, Bu Iren, kita nih mesti wajib nggak sih laporin anak-anak kos kita ke kelurahan, atau ada yang minta data anak kos kita? Nah, kalau mau tahu yang seperti itu sebenarnya gampang. Dari izin rumah kos kita lihat aja Pergub atau keputusan daerah terakhir yang mengatur itu tuh keputusan nomor berapa. Undang-undangnya semua ada, peraturannya semua ada, dicantumkan di dalam izin yang diterbitkan untuk kita. Jadi sebenarnya kita tinggal pelajari itu. Nah, ini kewajiban pengelola rumah kos, kewajiban penghuni rumah kos yang dikutip dari lampiran yang ada di belakang izin rumah kos kita. Nah, izin rumah kos yang diberikan itu memang kita sama-sama tahu ya, setiap berubah pemerintah selalu berubah peraturan. Berubah peraturan, izinnya berubah lagi, persyaratannya berubah lagi. Tapi yang bagusnya sama tuh actually ya lampiran di belakangnya ini. Kewajiban pengelola rumah kos dan kewajiban penghuni rumah kos dari dulu sampai sekarang di belakang lampiran izinnya kita itu tidak pernah berubah. Isinya tuh selalu ini. Yang pertama, mempunyai surat izin, ini kewajiban pengelola rumah kos ya. Yang pertama, mempunyai surat izin penggunaan rumah kos. Yang kedua, memelihara ketertiban lingkungan yang aman, tertib, bersih, sehat, dan kondisi bangunan, serta menjaga persyaratan serta kelestarian lingkungan. Ketiga, menjaga ketertiban kehidupan sosial kemasyarakatan lingkungannya. Keempat, membuat dan mentaati tata tertib sesuai dengan norma-norma susila yang berlaku. Yang kelima, membina dan mengarahkan kepada penghuni perumahan pemondokan ke arah hidup mandiri. 6, memiliki buku register identitas penghuni rumah kos. 7, melaporkan kepada Dinas Kependudukan lurah setempat tentang jumlah dan nama-nama penghuni yang diterima pada rumah kos tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya, duh, Bu Iren, kok RT di tempat gue kepo banget nih? Masa gue dimintain disuruh lapor tiap bulan nama-nama penghuninya tuh siapa aja, terus disuruh setor. Ya, gimana ya kalau begitu ya? Kalau begitu sih saya jawabnya kita lihat undang-undang dan peraturannya aja. Sebenarnya kalau di undang-undang dan peraturan, secara undang-undang, secara hukum, yang wajib memiliki nama-nama sama jumlah-jumlah penghuni, kita ini pemilik rumah kos harusnya kita lapor langsung ke kelurahan. Kita tuh lapor langsung ke kelurahan. Jadi kalau owner-owner kos merasa risih dimintain data sama ketua RT setempat, ya sebenarnya kita bisa tolak secara baik. Kita bilang kita tetap lapor aja ke kelurahan kan. Cuma kalau memang kita oke dengan RT dan mungkin RT-nya juga memang ini ya aktif ya, memang mau bantu gitu ya. Lewat RT itu bisa dia kumpulkan, dia setor ke kelurahan. Tapi tetap jangan lupa mintakan tanda terimanya. Karena sebenarnya kita pemilik rumah kos itu tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke RT. Kita wajib melaporkannya ke lurah. Sama kalau hotel itu juga begitu. Nggak pernah kan kita dengar hotel lapor ke RT, tamu-tamunya siapa-siapa aja. Nah begitu. Jadi ini semuanya sebenarnya udah diatur secara baik, ada undang-undang dan peraturannya. Nah, ini lalu berikutnya kewajiban penghuni rumah kos. 1, melaporkan diri kepada Dinas Kependudukan lurah setempat dalam jangka waktu 14 hari. Nah, ini sih biasa anak-anak kos nggak ada yang kurang kerjaan melaporkan diri ke lurah setempat lah, kecuali kalau mereka memang butuh seperti kartu domisili gitu ya, kartu tanda penduduk sementara, baru mereka urus. Sebenarnya ini penghuni rumah kos nggak akan melakukan ini. Tapi kalau misalnya kita sebagai pengelola rumah kos, alangkah baiknya kalau memang kita tuh bisa kasih laporan ke kelurahan. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu di rumah kos kita ya, ada kriminalitas atau bunuh diri, kita nggak disalahkan karena kita sudah melakukan formalitas. Ya nggak mesti sampai
benar-benar tiap bulan. Kelurahan sih juga nggak sampai sebegitunya ketat ya, nggak sebegitunya perhatiin. Tapi yang jelas semoga kita tuh bisa ada, setidaknya ada gitu ya. Berapa kali dalam setahun ada lapor. Ini kewajiban penghuni rumah kos yang berikutnya. Kedua, mematuhi tata tertib penghunian yang ditetapkan oleh pemilik perumahan pemondokan. 3, membayar uang pemondokan yang besarnya maupun jangka waktu pembayaran telah disepakati bersama secara tertulis. 4, memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, norma-norma susila, kebersihan, kelestarian lingkungan. 5, mengikuti dan mematuhi kewajiban sebagai warga yang baik. 6, mengosongkan ruangan atau kamar yang ditempati apabila perumahan tersebut tidak digunakan lagi oleh yang bersangkutan sebagai perumahan pemondokan. Nah, begitu kita sudah punya izin rumah kos, kita akan dikasih stiker seperti ini nih. Nah, stikernya sekarang juga masih ada. Akan ditulis kapan kita mulai punya izin, ditempel di depan rumah kita, di depan rumah kos kita. Jadi kalau misalnya Satpol PP datang periksa, setidaknya kalau kita nggak ada orang di rumah, dia udah lihat, oh ini udah ada stiker, setidaknya dia skip. Dia pasti ke tempat lain dulu yang belum ada stiker, begitu ya. Ini enaknya ya. Ini di tahun 2014, tadi kan saya share yang tahun 2008 sampai 2010 ya. Nah ini berubah lagi nih, begitu berubah nih saya share. Apa yang membedakan dari sebelumnya sama yang sekarang? Yang sebelumnya kita lihat ya, kepala suratnya dia tulis dikeluarkan oleh Keputusan Kepala Suku Dinas Perumahan Kota Madia, Jakarta Barat. Ya. Kalau yang 2014 yang mengeluarkan adalah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kepala suratnya, Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah ini ada yang kemarin urusin surat saya, terus alamatnya ya. Habis itu masa berlakunya, kalau dulu masa berlakunya cuma 1 tahun, 5 tahun, sekarang berubah jadi 2 tahun, lalu berubah jadi 1 tahun lagi. Nah ini lampiran di belakangnya. Jadi kita juga kalau mau lihat apa yang harus dilakukan sama pemilik rumah kos, sama yang nggak boleh dilakukan pemilik rumah kos, sebenarnya kita tinggal lihat izinnya aja. Kita tuh diwajibkan seperti menyediakan apar tuh alat pemadam kebakaran ya, terus menempelkan tulisan dilarang merokok di dinding. Nah ini semua sebenarnya udah diatur sama pemerintah kita. Jadi peraturan-peraturan kita tinggal menyesuaikan dan mengadopsi aja dari yang ada di sini. Nah ini yang 2017. Yang 2017 mulai berlakunya 1 tahun. Kita lihat sekarang beda lagi sama yang kemarin nih. Kalau yang terakhir yang mengeluarkan kepala suratnya adalah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang 2017 sampai sekarang yang mengeluarkan ini adalah Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP kita sebutnya. Jadi sampai sekarang pun yang mengatur untuk mengeluarkan izin rumah kos itu kita daftarnya tuh dan apply dan mengurus mesti ke PTSP. PTSP di wilayah rumah kosnya itu masing-masing. Nanti dikeluarkan seperti ini. Berlakunya 1 tahun yang terakhir. Nah, untuk yang 2021 bagaimana? Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi pengurusan izin rumah kosnya langsung oleh Kepala PTSP Pak Farozi nanti ya. Nah, ini sekilas. Kalau teman-teman ada yang mau lihat ya, ini untuk yang di Jakarta ya. Untuk yang di Jakarta kalau mau lihat apa aja sih persyaratan buat urus izin rumah kos, kita bisa cek di website pelayanan.jakarta.go.id. Nanti kita cari aja perizinan persyaratan rumah kos, keluar nanti. Ini salah satunya surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan keabsahan dokumen di atas kertas bermaterai 6.000. Terus KTP kita, fotokopi KK, fotokopi aja kartu keluarga. Lalu kalau dikuasakan, kita buatkan surat kuasa di atas kertas bermaterai 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa. Lalu persetujuan tetangga. Persetujuan tetangga ini juga ada format sendiri. Kita tinggal download aja nanti di website. Terus KTP tetangga, kiri, kanan, depan, belakang. Lalu fotokopi IMB, izin rumah kos terdahulu bagi yang mau perpanjang. Kalau yang baru mau apply berarti tidak usah ada izin rumah kos terdahulu. Fotokopi PBB tahun terakhir, terus bukti pembayaran pajak hotel untuk rumah kos yang memiliki 10 kamar atau lebih.
Nah, untuk bukti pembayaran pajak ini, kalau rumah kos baru kan biasa belum ada. Nanti kita tanda tangan aja surat pernyataan kalau nanti kita akan mengurus pajak. Karena PTSP itu mengurus perizinan. Kalau yang mengurus pajak itu namanya adalah UPPD. Jadi PTSP itu singkatannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengurus perizinan dan legalitas. Sedangkan kalau pajak rumah kos, yang memungut itu adalah UPPD, teman-teman. Unit Pelayanan Pajak Daerah. Nah, dua institusi ini dia tidak bergabung jadi satu. Jadi si UPPD nggak tahu rumah kos yang bayar ke dia udah punya izin atau belum, izinnya masih berlaku atau sudah diperpanjang atau belum. UPPD ini nggak tahu. Sama halnya juga dengan PTSP. PTSP ini kan dia ngurus izin. Dia nggak tahu, oh ini rumah kos udah ada belum ya nomor objek pajak daerahnya, udah bayar belum ya pajaknya. Nah, itu mereka nggak tahu. Kalau kita mau lebih lengkap, kita udah urus PTSP, udah keluar izin, baru kita urus pajak. Nah, kendala yang biasa terjadi di lapangan kan, aduh nih orang pajak datang, bukannya gue nggak mau bayar pajak nih, tapi masalahnya izin gue aja belum keluar, izin gue belum keluar, apanya yang mau dibayar, biasa kan begitu ya. Nah, cuma ya itu dia tadi yang saya sebut ini kayak chicken and egg, dua yang saling nunggu-nungguan dan belum terintegrasi. Jadi kita ngurusnya harus satu persatu, nggak bisa sekaligus. Nanti perpajakan akan dibahas di topik webinar berikutnya ya. Nah, ini lalu kita lanjut persyaratan nomor 9, surat pernyataan dari pemilik mengenai perubahan kepemilikan atau pengelolaan. Ini semua bisa di-download di pelayanan.jakarta.go.id. Tapi kalau memang ada yang nyari dan nggak berhasil ketemu ini, boleh nanti japri di grup, kita ntar Arki akan berikan bagaimana format surat pernyataan kebenaran, terus format persetujuan tetangga kanan kiri, ya. Jadi gampang lah pokoknya buat anggota ya. Lalu ini nomor yang persyaratan ke-10, proposal teknis kita. Jadi ini dilengkapi informasi mengenai kos kita ya, jumlah kamar kita berapa, penjelasan tentang jasa yang akan ditawarkan, kisaran harga sewa kamar kos kita, lalu dana bangunan dengan rincian penggunaan setiap ruangan, terus terakhir daftar fasilitas. Nah, ini persyaratan untuk mengurus izin rumah kos, kita bisa lihat di pelayanan.jakarta.go.id. Nah, ini next. Ini nggak related dengan perizinan, tapi begitu kita ngurus izin, nanti kita kan akan membayar pajak atas kamar yang tersewa. Ini saya kasih lihat contoh pembayarannya ya. Contoh pembayarannya nanti begitu kita isi manual, kita bawa setor ke Bank DKI. Kita cukup isi begini aja nih, nama wajib pajak, alamat kos kita, NPWPD, NOPD. Nah, NPWPD dan NOPD ini berbeda, teman-teman. Jadi NPWPD itu orang pribadi. NOPD ini objeknya. Satu NPWPD, dia bisa punya beberapa NOPD. Dan ini penting. Pentingnya itu adalah, saya perlu ingatkan ya, kalau misalnya kita dalam transaksi jual beli rumah, atau misalnya kita jual beli kendaraan bermotor, rumah dan kendaraan bermotor kita itu tuh punya namanya NOPD. Jangan sampai rumah sama kendaraan bermotor ini mempengaruhi NPWPD kita. Karena seperti yang saya pernah alami, partner saya yang pernah alami ya, untungnya bukan saya langsung ya. Jadi dia sudah jual beli rumah tersebut dari tahun 2018. Tapi jual beli dari tahun 2018 sama pembelinya PBB-nya itu nggak dibalik nama. Jadi cuma AJB dan sertifikat yang dibalik nama. Kan sering begitu ya, sertifikat dengan PBB itu namanya, nama pemiliknya beda tuh. Nah, PBB-nya dia nggak dibalik nama, terus waktu tahun 2020 dia mau transaksi jual beli, dicek clearance sama notaris. Karena kalau misalnya nggak clearance, ada tunggakan pajak, nggak bisa validasi. Nah, waktu dicek clearance, kelihatan ternyata ada salah satu tempatnya, NOPD-nya itu yang belum beres, ada tunggakan pajak daerah, tidak bayar PBB. Langsung dong, partner saya itu langsung, lah itu tempat kan udah gua jual, kenapa bisa gua disuruh bayar pajak daerah, kenapa gua masih ditulisnya utang PBB. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita jual beli, pastikan teman-teman ngomong ke pembeli yang baru, tolong Pak atau Ibu, PBB-nya tolong sekalian dibalik nama juga ya.
Karena kalau misalnya nggak balik nama, sampai suatu hari si pembelinya nggak bayar pajak, dan kita lagi dicek validasi, yang harus bayar itu jadinya kita. UPPD itu nggak tahu kalau misalnya itu udah ada pergantian kepemilikan. Jadi setiap kita selesai transaksi jual beli, mau kendaraan bermotor maupun rumah, bagusnya kita langsung minta pembeli balik nama. Atau enggak kita siapkan surat. Jadi kalau sampai ada kejadian begitu, AJB kita jangan hilang. Kita langsung pergi ke UPPD, kita laporkan. Ini sudah pergantian pemilik loh. Jadi mohon dihilangkan kalau ini bukan tanggung jawab kami. Begitu, itu kalau untuk yang rumah. Nah, kalau untuk yang kendaraan bermotor, kalau misalnya kita udah jual ke orang, terus si pembeli masih belum balik nama STNK, kan kita tidak pernah tahu kan. Makanya kita juga nggak boleh selebor. Kita semuanya kalau bisa teliti ya. Kita tulislah, kita minta sama dia surat. Saya biasa buatnya surat pelepasan hak kendaraan bermotor. Kita yang melepaskan, dia yang menerima hak. Jadi dia tanda tangan. Kalau sampai nanti itu belum dibalik nama, kita bisa bawa itu juga ke Samsat untuk balik nama. Supaya tidak mempengaruhi ke NPWPD kita. Next time kita mau transaksi, kita divalidasi, kita dicek, oke, tidak ada tunggakan pajak, bisa lanjut, begitu. Jadi ini penting NPWPD dan NOPD teman-teman ya. Satu NPWPD bisa punya 2-3 NOPD, bisa punya beberapa NOPD. Itu bedanya ya, NPWPD dan NOPD. Semoga habis ikut webinar ini pada ngerti dan pada makin aware sama urusan perpajakan. Jangan sampai perpajakan kita itu malah nggak beres, terus kita nggak bisa clearance di transaksi-transaksi properti ya. Nah ini habis tadi kita tulis, habis kita isi semuanya, terus kita tulis omset kita bayar pajak ya. Kita bayar pajak, kita setorkan. Bawa slip setoran ini, bawa ke Bank DKI, nanti akan ada bukti pembayaran SSPD keluar. Setelah bukti pembayaran SSPD keluar, kita serahkan ke petugas. Nah, begitu diserahkan, nanti dia akan tanda terima seperti ini, terus ada NIP-nya, ada nama petugasnya, dan ini kita cukup tulis tangan saja. Begitu, sangat mudah pelaporan perizinan, dan ini sekilas tentang pajak rumah kos secara singkat ya. Begitu dari saya teman-teman, terima kasih ya, semoga bisa bermanfaat. Berikut sesinya akan dilanjutkan dengan Pak Farozi. Untuk sekarang saya kembalikan ke moderator. Thank you Bu Iren untuk sharing pengalamannya, sangat jelas dan sangat bermanfaat sekali ya bagi untuk teman-teman Arki. Oke, selanjutnya kita mau kasih waktu dan tempat untuk Pak Farozi. Silakan Pak Farozi. Baik, terima kasih Pak Halim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang terhormat Ibu Iren udah mengundang saya untuk bisa sharing gitu, berbagi tentang legalitas dan perizinan. Khususnya di DKI Jakarta dan memungkinkan di daerah lain itu mungkin mirip ya gitu, tinggal nanti disesuaikan ke dinas PTSP setempat, kira-kira kayak gitu. Mohon izin juga Pak Andi, Pak Vin, Pak Agus dan Pak Halim ya, saya akan memaparkan ya, silakan, ini Pak. Ya luar biasa nih, apa Arki ada yang dari Papua tadi ya, Ibu Pon, kemudian Pak Arif dari Medan ya, dan semuanya lah yang ada di wilayah Indonesia. Selamat malam, saya akan paparkan. Ya, ini terkait legalitas perizinan bisnis di rumah kos dengan saya Fahruzi. Maaf, bentar ya. Oke. Bisa kebaca ya Bapak Ibu ya? Ya, bisa Pak, jelas kok. Jelas ya. Oke. Ini sorry.
Nah, ini tujuan saya mengikuti kegiatan ARKI. Saya berharap melalui ARKI, maka ada rumah kos yang ada di Indonesia ini pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya menjadi terstandar bagaimana legalitasnya, aturan penghuninya, kewajiban pajaknya, dan memudahkan masyarakat yang membutuhkan rumah kos terjamin ketersediaan informasinya. Nah, kemudian ini ada beberapa dasar hukum yang ada di rumah kos. Mungkin nanti sambil berjalan aja ya. Nah, kalau ini ada tadi sudah dijelaskan ada checklist persyaratan izin rumah kos yang sudah kurang lebih disampaikan oleh Ibu Iren. Yang pertama adalah surat permohonannya, nanti ada formatnya, kemudian identitas pemiliknya, kemudian ada surat kuasa yang jika dikuasakan. Nah, yang terpenting ini ada persetujuan tetangga. Nah, kalau dulu ini ada namanya izin undang-undang gangguan atau HO, Inter Ordinanti, yang dulunya ada di Satpol PP provinsi atau juga ada di Satpol PP tingkat kota. Nah, ini kebijakan pemerintah pusat melalui Kemendagri ini udah dihapuskan. Jadi dipermudah dengan cukup persetujuan tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang. Kemudian harus ada yang namanya IMB. Nah, IMB-nya ini itu wajib IMB peruntukannya adalah rumah kos. Nah, apabila izin IMB kita masih rumah tinggal, maka nanti diubah peruntukannya, diajukan untuk perubahan menjadi IMB rumah kos. Nah, izin rumah kos terdahulu jika ada, kemudian pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Nah, itu tadi Bu Irens juga sudah menjelaskan. Sebenarnya kalau kita PTSP ketika menerbitkan IMB, maka kita akan cek di tax clearance yang punyanya Bapenda, sekarang namanya istilah Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah kalau di DKI. Nah, itu kita akan dicek. Nah, ketahuan nanti dari NIK itu bahwa pemohon apabila ada tunggakan, satu tunggakan PBB atau tunggakan pajak kendaraan bermotor itu muncul. Makanya memang lebih baik ketika terjadi transaksi jual beli, sebisa mungkin segera si pembeli selanjutnya harus membalikan namanya terhadap kepemilikan. Nah, ini surat contoh surat permohonan untuk pengajuan izin rumah kos. Kemudian ada surat kuasa jika dikuasakan. Nah, ini format izin rumah kos yang sekarang itu diterbitkan kalau di Jakarta ya oleh Kepala PTSP Kelurahan. Nah, kalau di daerah itu tidak ada PTSP Kelurahan dan Kecamatan. Jadi hanya ada di tingkat kota atau di tingkat provinsi. Nah, ini kurang lebih tadi sudah dijelaskan sama Bu Irens bagaimana histori ya perizinan dari masih diterbitkan oleh Dinas Perumahan. Kemudian sekarang semua perizinan itu sudah masuk ke PTSP dan ada beberapa untuk kedepannya perizinan itu melalui OSS, Kementerian Investasi atau kita kenal juga dulu sebelumnya BKPM. Nah, ini contoh surat persetujuan tetangga ya, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini kita pemilik menyatakan bahwa dengan bangunan yang kami dirikan atas bidang tanah, nah status tanahnya, atas nama siapa, alamatnya, fungsi bangunannya. Nah, ini kita kalau IMB-nya sudah rumah kos, maka ditulis di sini rumah kos. Kalau kita memajukan IMB rumah tinggal, maka ini IMB rumah tinggal. Kalau yang belum memiliki IMB. Nah, ini persetujuan kanan, kiri, depan, belakang. Nah, ini nanti wajib juga dilampirkan fotokopi KTP-nya. Nah, kemudian ada surat pernyataan juga bahwa dalam hal pemilik penanggung jawab yang bertindak untuk atas nama perusahaan atau pribadi ya, apabila terhadap perusahaan tersebut saat ini diterbitkan dasar peraturan yang berlaku, khususnya di bidang perencanaan kota. Nah, ini intinya ketika ada pelanggaran, karena rata-rata banyak ada kena rencana jalan, atau ternyata real bangunan sesuai gambar arsitek itu berbeda. Nah, itu siap-siap akan dibongkar. Nah, kemudian yang kedua, tidak akan menimbulkan gangguan, bahaya, atau kerugian terhadap lingkungan, dan akan menyediakan sarana parkir di dalam perkarangan sendiri sehingga tidak mengganggu lalu lintas umum. Nah, kalau di kita itu satu kamar rumah kos itu setara satu kendaraan bermotor atau motor ya. Kalau dia 4 kamar itu setara satu mobil. Jadi apabila kita punya 10 kamar rumah kos, maka dapat dimungkinkan parkirannya itu cukup 2 mobil dan 2 motor. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian tadi kan di form itu harus ada surat pernyataan membayar pajak. Nah, kan kita belum bayar pajak nih karena baru istilahnya. Nah, itu di kita diminta dari PTSP surat bersedia membayar pajak. Nah, ini
salah satu aturan dari rumah kos itu di tahun 94 nih yang terakhir. Kemudian ini salah satu penyuluhan dan pembinaan. Nah, ini tadi kurang lebih ada masuk juga di slide-nya Bu Iren. Nah, Dinas Perumahan memberikan penyuluhan. Nah, nanti kalau di sekarang tugasnya PTSP dan nanti ada Dinas Perumahan juga. Kemudian pengawasan, nah ini karena fungsi lurah itu sebagai kepala wilayah, maka kepala kelurahan dibantu RT RW. Nah, ini kurang lebih tentang persyaratan. Lebih baik nanti kita diskusi aja ya, tanya jawab biar lebih enak. Mungkin itu ya yang dapat saya paparkan, lebih nanti untuk berkembangnya melalui diskusi. Terima kasih. Oke, thank you Pak Fauzi. Ya. Ya, baik. Ya. Oke, Pak, ini saya mau coba ada pertanyaan-pertanyaan dari member ARKI. Rata-rata sih mereka bertanya mengenai berapa sih kamar yang dikenakan pajak dan sebagainya, dan perizinan mengenai IMB. Kira-kira dari misalkan berapa biaya perubahan dari IMB rumah ke IMB kos. Seperti itu sih Pak. Nah, kira-kira dari Pak Rozi gimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Halim. Yang pertama, saya sampaikan bahwa di kita PTSP Provinsi DKI Jakarta itu kita ada SOTK namanya ya, organisasi struktur tata kerjanya, bahwa kewenangan itu dibagi-bagi. Ada yang kewenangan provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Nah, kalau kewenangan kelurahan, SIRK-nya, surat izin rumah kos. Nah, syarat izin rumah kos ini terbit, itu harus punya namanya IMB rumah kos. Nah, IMB rumah kos ini adanya di tingkat kota. Adanya diterbitkan oleh kepala PTSP kota, misalkan di utara berarti Jakarta Utara. Nah, setelah itu kalau persetujuan tetangga mungkin bisa ya, tapi memang kadang-kadang terkendala. Tadi saya lihat ada pertanyaan juga, kalau ada tetangga kita nggak mau memberikan izin gitu, nah itu gimana? Nah, nanti coba diselesaikan. Kenapa? Karena nanti kalau dia mau berusaha atau membuat bangunan IMB, dia akan butuh kita juga gitu. Jadi coba diberikan penjelasan. Pun kalau dia nggak ini, nanti ketika turun ke lapangan, itu kan ada berita acara lapangan dari tim teknis. Nah, nanti dia akan melihat gitu kondisi yang ada. Nah, ini yang problemnya adalah memang si tetangganya atau memang kitanya yang belum datang ke dia gitu. Nah, ini nanti diselesaikan saja gimana baiknya. Pada prinsipnya mungkin pemerintah daerah akan membantu karena orang udah berniat baik untuk mengurus izinnya gitu. Sekiranya kanan kiri depan belakang atau satu yang kurang mungkin bisa dibantu karena udah ada keseriusan mungkin ya. Jadi balik lagi ke desisi masing-masing kepalanya yang memberikan kebijakan berdasarkan berita acara dari tim teknisnya di lapangan kayak gitu. Menurut saya jangan mengganggu. Ya. Pak Fauzi, tapi terkait dengan masalah tetangga ini yang sering kita temui ya. Iya. Misalkan ada sebuah pertengkaran yang pernah terjadi nih, jadi udah tidak mungkin didamaikan kembali. Jadi memang tetangga itu sengaja mempersulit gitu ya, atau bahkan ada tetangga-tetangga yang sirik, ini punya kos-kosan enak ini, kamarnya banyak gini gitu. Nah, jadi dia sudah ngetek ya, itu yang ngotot tidak akan pernah mau memberikan tanda tangan itu atau izin itu ke tetangga sebelahnya. Nah, itu apakah bisa dari pihak pemerintah itu memberikan situasi yang khusus gitu ya? Jika memang kondisinya seperti ini, kita memang persyaratannya baik, kita memang tidak akan mengganggu, ya kan, masalah parkir, kita buat aturannya. Kalau sampai kita melanggar rumahnya dia atau apa gitu ya, nggak bisa. Itu ada enggak? Bisa enggak? Ada kemungkinan dari pihak pemerintah tetap ngegulkan izin kita meskipun tetangga kita enggak setuju dan nah ini kan dulu kan undang-undang gangguan kan dipermudah jadi persetujuan tetangga kanan kiri depan belakang. Nah, dulu tetap diminta persetujuan dari RT RW, ditandatangani juga di bawahnya. Nah, sekarang itu dihapuskan. Nah, kalau saya di kelurahan terjadi seperti itu, maka akan saya berlakukan juga, minta aja persetujuan dari RT dan RW mengetahui. Nah, nanti dijelaskan kenapa, karena yang si ini nih nggak mau nih memberikan jadi kayak mematikan usaha seseorang gitu. Padahal nanti
mohon maaf ya, misalkan kita meninggal, yang dekat dulu nih yang tahu nih kondisi ketimbang keluarga kita yang kandung gitu, karena jauh rumahnya kan. Nah, tetapi di situ adalah fungsi tadi, yang penting kan kita melapor ke kelurahan, nah dibantu dengan RT RW. Nanti RT RW lah menjelaskan bahwa oh memang ini warga saya orangnya agak aneh nih, itu si orang yang tetangga nggak memberikan. Nah, nanti dia yang akan membantu kita menjelaskan itu kalau suatu saat ada masalah. Tapi pada prinsipnya kalau saya misalkan kayak tadi dari 4 kanan kiri depan belakang, satu nggak mau nih, oh ya udah memang karakter, ya udah minta tolong Pak RT RW bantu untuk meng-ACC ya, karena kan kepala rukun tetangga dan rukun warga. Nah, itu membantu kita. Pada prinsipnya pemerintah nggak akan mempersulit ya untuk itu, karena udah ada niatan baik untuk mengurus legalitas. Kalau legalitasnya itu sudah ada, maka kewajiban pemerintah untuk melindungi dari si pelaku usaha. Nah, kalau ada pelaku usaha yang nggak punya legalitas, nah maka pemerintah nggak bisa bantu. Nah, itu sebenarnya pemerintah dengan adanya izin diterbitkan, dia bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan usaha perusahaan atau perorangan itu sendiri. Gitu. Jadi dengan adanya legalitas kita merasa aman dan nyaman gitu. Kira-kira. Bagus. Terima kasih Pak. Ya semoga saja tetangganya bukan RT atau RW-nya ya. Berat lagi ya kalau mereka. Nah, kalau kayak gitu minta kebijakannya ke pemberi izinnya nanti. Nanti dengan sendirinya dia akan tahu, oh ini mungkin bisa juga dicatat tetangganya namanya si Anu gitu, misalkan si A. Tapi dia nggak memberikan izin karena yang bersangkutan kurang berkenan misalkan. Nanti dia sebutkan mungkin. Dikasih catatan aja. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, ya. Pak Halim. Pak, ya, ini dari pertanyaan dari Pak Yudi Sandoko. Saya dulu izin kos menggunakan HO kos. Jika ingin memperpanjang izin kos yang baru, maka saya harus minta tantangan tetangga lagi. Dan selanjutnya setiap perpanjangan selalu minta tantangan tetangga. Nah, jadi gini juga ya, mohon maaf, misalkan setiap itu kenapa diminta, itu memungkinkan kepemilikannya itu berubah. Misalkan dulu punyanya Pak Halim, nah ternyata si rumah itu dibeli sama Pak Agus, misalkan gitu. Nah, berarti kan kita harus izinnya ke Pak Agus, bukan ke Pak Halim lagi. Jadi memang setiap izin itu harus diperbaharui. Nah, HO ini kan yang tadi itu undang-undang gangguan, atau di daerah juga disebutnya situ, surat izin tempat usaha. Itu sama tuh. Nah, itu udah intinya udah dihapus sama pemerintah pusat karena itu dianggap dulu mempersulit. Nah, ini beda lagi ya. Kayak contoh aja ya, hotel kalau di DKI dulu ada HO-nya masing-masing. Jadi kalau untuk spa sendiri, untuk karaoke sendiri, atau untuk yang lainnya gitu. Nah, ketika ada permasalahan di bidang itu yang dicabut, yang lain tetap jalan. Nah, kalau sekarang izin hotel itu hotel dan fasilitasnya. Ketika ada satu permasalahan itu hotelnya langsung ditutup gitu. Kalau dulu kan parsial ya, karena ada undang-undang gangguan. Nah, sekarang undang-undang gangguan itu nggak ada, jadi izinnya udah hotel dan fasilitasnya. Nah, ketika ada satu permasalahan, maka mohon maaf, itu dicabut izinnya. Kayak gitu. Itu yang sekarang pelaku usaha di perhotelan tuh agak pusing juga. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau HO itu yang tadi Bu Iren udah sampaikan tuh, saya lihat Pak Kadiman Sitinjak, dulu pimpinan saya, dia kepala Satpol PP di Jakarta Barat. Nah, kalau HO itu atau undang-undang gangguan itu diterbitkan PTSP pada saat itu. Nah, kemudian kalau izin SIRK-nya diterbitkan Kepala Suku Dinas Perumahan. Nah, jadi dulu kita itu ngurus itu banyak pintu. Nah, sekarang PTSP ini satu pintu, semua perizinan di kita, pengawasan di SKPD terkait. Gitu. Nah, nanti ke depannya nih pemerintah dengan adanya OSS, ada beberapa izin yang cukup kita daftarkan melalui OSS. Makanya saya arahkan semua pelaku usaha minimal punya NIB, nomor induk berusaha. Karena ke depannya nanti apapun usaha Anda cukup NIB selama usahanya mikro kecil itu cukup. Kecuali yang berdampak besar, gangguannya dan sebagainya. Jadi ada namanya OSS berbasis resiko. Jadi kalau skala usahanya risiko kecil, ya ini nggak perlu izin-izin yang berat lah gitu. Nah, nanti pemerintah pusat mulai, dulu DKI itu izinnya banyak, jadi dikecilin, yang nggak penting dihilangin. Nah, kalau dulu kan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, sekarang harus dibalik, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kayak gitu. Jadi sudah ini ada, sama tadi ada yang bertanya tuh SOP-nya, kalau di kita SOP izin rumah kos di DKI ya, itu ada, tadi udah kita terbitkan, itu 7 hari. Kenapa? Karena nggak perlu lama lah. Kenapa? Karena yang penting IMB rumah kosnya dia sudah ada, persetujuan tetangga kanan kiri depan belakang ada. Yang
prinsipnya juga di IMB itu akan muncul berapa jumlah kamarnya. Kalau dulu ada RTLB, rencana tata letak bangunan. Nah, itu nggak bisa bohong tuh. Kalau bangunannya di IMB diizinkan 20 kamar, kadang-kadang dinakalin bisa dilebihin jadi 25 kamar misalkan. Nah, itu tetap biasanya akan diizinkan yang 20 kamar. Kayak gitu. Nah, Pak Rozi, ini ya? kayaknya kan ada yang banyak join tadi telat nih. Oh, bisa siap. nggak nih tolong diulang? Kalau misalnya kita IMB kosannya sekarang masih rumah tinggal, kita mau rubah ke IMB rumah kos, itu apa aja sih yang harus kita penuhin gitu? Ya, kan nanti kan Bu Iren udah sempat infokan juga bahwa kalau syarat kita bangunannya mau ya, yang berapa mobil, berapa motor. Ya, di kita ada namanya pelayanan.jakarta.go.id. Nah, nanti kita pilih persyaratan apapun yang diterbitkan di DKI itu akan muncul. Nah, nanti kelihatan di situ akan persyaratannya apa aja, waktu pekerjaannya berapa lama, sama formulirnya apa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau kita masuk ke ini ya, website jakevo.jakarta.go.id, nanti apa yang diupload yang wajib, nah itu udah ada formnya, ntar kita tinggal download, kita ketik, kita upload, dan udah paperless, jadi nggak berkas yang udah kita upload kita bawa lagi gitu, itu udah nggak perlu gitu. Jadi pernyataan yang di situ itu udah dijamin pernyataan yang selesai. Kemudian izin juga itu bentuknya scan barcode, jadi ditandatangani dengan scan barcode ya, kerjasama dengan Badan Sabersandi Nasional. Jadi ketika kita print soft copy itu asli. Jadi mau kita inin ke bank yang asli nggak masalah, karena kita bisa print lagi gitu. Selama izinnya berlaku. Nah, sekarang izin rumah kos 2 tahun. Balik lagi 2 tahun. Tadi kan terakhir Ibu Iren di 2016 itu Mas Taufik itu kakak kelas saya juga dulu, sama-sama sempat di Satpol. Nah, itu masih 1 tahun ya pada saat itu. Nah, sekarang 2 tahun izin rumah kos di DKI Jakarta. Kayak gitu. Oke. Ya, siap. Pak Fauzi, ini jadi kalau ini kan setiap ini kita harus mengurus NIB ya sebaiknya ya. Lalu apakah kita jadi perlu membuat izin usaha kos juga? Pertanyaan dari Pak Irwan Henry. Ya, jadi gini sebenarnya NIB sekarang kan nomor induk berusaha itu lebih tepatnya dia berlaku pengganti, dulu ada namanya SKDP, surat keterangan domisili perusahaan. Nah, ini bagi perusahaan ataupun usaha. Nah, ini udah dihapus di DKI sejak 2019. Nah, penggantinya NIB, termasuk tanda daftar perusahaan, kalau perusahaan TDP. Nah, itu udah dihapus. Jadi mereka sebenarnya cukup ngurus IUP. Nah, semua perizinan termasuk UMK itu sebenarnya diwajibkan untuk membuat namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, jadi dengan NIB ini kayak pintu masuk kita, legalitas kita tuh terdaftar di sistemnya BKPM melalui OSS, One Single Submission itu, sehingga kita terdaftar gitu data-data kita, karena ini terintegrasi dari Kemenkumham. Kemudian data kalau yang bentuk perorangan nggak masalah, tapi kalau yang berbentuk PT atau CV itu dia melampirkan kayak akte pendiriannya. Nah, kemudian nanti kita nggak bisa menghindari dari kewajiban pajak, termasuk BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan bagi pelaku usahanya, si pekerja-pekerjanya, kayak gitu. Itu sih kalau lebih luas ke berbentuk perusahaan. Kayak gitu. Oke. Untuk biaya-biaya semuanya, apakah perubahan biaya dari IMB rumah ke IMB kos berapa sih Pak biayanya? Pertanyaan dari Pak Suprijanto. Kalau IMB itu ada retribusinya. Nah, itu nanti yang mengeluarkan itu ada bentuknya namanya SSRD ya, surat store bukti untuk distorkan melalui Bank DKI. Nah, nanti di izinnya itu akan muncul tuh ditandatanganin. Nah, izin ini dikenakan retribusi sebesar sekian. Nah, kadang-kadang ada juga denda misalkan karena keterlambatan atau sebagainya. Nah, itu tertulis tuh di izinnya. Tapi kalau izin rumah kos kalau di DKI retribusinya 0 atau gratis gitu, nggak dikenakan biaya retribusi. Kalau di DKI, kalau di daerah itu mengikuti aturan daerah. Kadang-kadang ada retribusinya biasanya kalau di daerah. Yang penting dibayarkan melalui bank. Jadi kita bayar sendiri, nanti setelah selesai baru disampaikan ke PTSP-nya, nanti baru dicetakkan izinnya. Kayak gitu. Sama tadi mohon maaf yang lupa tadi yang jadi. Nah, seru kan?
pertanyaan-pertanyaannya makin malam, diskusinya makin malam, makin panas. Apalagi tadi sudah dibahas masalah kalau kita mengajukan izin, tetangga kiri kanan nggak mengizinkan, nggak mau tanda tangan gimana. Wah, itu semakin banyak, semakin panas pertanyaan-pertanyaan seperti itu, termasuk masalah pajak juga ada yang sedikit dibahas. Nah, makanya teman-teman pasti ini kan kecewa kan, nggak bisa ikut lihat tanya jawab dan diskusinya. Jadi saya kasih tahu, ingetin sekali lagi, kalau ada webinar, daftar, kemudian ikut live pada saat acara webinar tersebut berlangsung. Jadi nggak nonton rekaman seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Sampai ketemu di webinar berikutnya di bulan Desember. Kita masih temanya itu kita masih cari-cari kira-kira yang paling dibutuhkan oleh anggota ARKI bagi pemilik bisnis kos itu seperti apa. Nanti akan dalam waktu dekat ini akan kita umumkan apa temanya. Simak terus dan pantengin terus channel ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.